Acara piknik sebuah keluarga yang berakhir tragis. Warga buru-buru berdatangan, berusaha menolong para korban yang masih ada di dalam mobil. Mereka pertama-tama mencoba mengeluarkan si bapak yang di bangku pengemudi, lalu ibunya, dan ada juga warga yang berusaha membantu mengeluarkan anak-anak dan si kakek yang ada di bangku belakang. Saat itu dia melihat di bangku belakang, tepatnya di sisi paling kanan, itu ada sesosok tubuh yang kalau dilihat dari posturnya kayaknya laki-laki dewasa. Dan sosok tubuh itu sudah tidak berkepala. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Dr. Stefani, yang gak kerasa sudah mencapai episode 40. Makasih banget ya buat teman-teman yang selalu setia nonton, like, subscribe, dan share. Di episode kali ini saya akan cerita tentang acara piknik sebuah keluarga yang berakhir tragis. Jadi keluarga ini terdiri dari 5 orang, ada bapak, ibu, 2 orang anak, dan kakeknya. Mereka rencana jalan-jalan keluar kota pakai mobil semacam minibus. Di perjalanan mentang-mentang saat itu jalannya sepi, si bapak yang mengemudikan mobilnya ini tuh melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, yaitu 90 sampai 100 km per jam. Kebayang ya, padahal kan sudah ditetapkan yang namanya kecepatan paling maksimal itu cuma boleh sampai 80 km per jam. Dan itu ada alasannya. Karena ketika mobil ini melintas di jalanan yang licin, mobil ini sempat kehilangan kendali. Ada saksi yang ngeliat kalau mobil ini tuh sempat berputar-putar, kayak benar-benar kehilangan kontrol, sampai akhirnya bagian samping mobil ini menabrak pohon. Dan suara benturan yang cukup keras itu menarik perhatian warga sekitar. Warga buru-buru berdatangan, berusaha menolong para korban yang masih ada di dalam mobil. Mereka pertama-tama mencoba mengeluarkan si bapak yang di bangku pengemudi, lalu ibunya, dan ada juga warga yang berusaha membantu mengeluarkan anak-anak dan si kakek yang ada di bangku belakang. Tapi saat warga ini berusaha mengevakuasi penumpang di bangku belakang, tiba-tiba aja salah satu dari mereka teriak histeris karena saat itu dia melihat di bangku belakang, tepatnya di sisi paling kanan, itu ada sesosok tubuh yang kalau dilihat dari posturnya kayaknya laki-laki dewasa. Dan sosok tubuh itu sudah tidak berkepala. Kondisinya saat itu tubuhnya sudah bersimbah darah dan darahnya itu masih terus-menerus mengalir. Dan posisinya saat itu tubuh si laki-laki dewasa tadi sedang memeluk seorang anak perempuan yang dalam keadaan pingsan. Dan tubuh anak perempuan itu juga bersimbah darah. Awalnya dikira anak ini terluka parah. Tapi ternyata enggak, darah di tubuh anak itu adalah darah yang keluar dari luka si laki-laki tadi. Pada saat si ibu yang saat luka ringan melihat keadaan di bangku belakang karena mengecek anak-anaknya, ibu itu teriak histeris dan akhirnya pingsan. Suasana semakin chaos dan akhirnya warga memanggil pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang datang dan melakukan olah TKP, tapi pada saat itu semua penumpang belum bisa dimintai keterangan. Karena tadi keadaannya si ibu pingsan, si bapaknya juga masih syok, dan kedua orang anak ini, termasuk si anak kecil yang tadinya pingsan tadi, begitu sadar mereka cuma bisa nangis. Dan akhirnya pihak yang berwenang pun membawa jasad si laki-laki tadi yang diduga kuat merupakan si kakek ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut.
Sementara itu, ada juga tim yang diminta untuk mencari di mana kira-kira kepalanya si kakek ini. Dan memang perlu waktu cukup lama sampai mereka menemukan kepala si kakek ini tergeletak di pinggir jalan dengan jarak ya kurang lebih 10 meter lah dari TKP. Dan akhirnya tubuh si kakek bersama kepalanya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Di rumah sakit pada saat diperiksa, ya jasad si laki-laki tersebut itu memang sedalam keadaan terpisah dari badannya dan luka yang mengelilingi lehernya itu tadinya dikira tepinya rata karena potongannya itu hampir halus sekali. Dan otot juga organ-organ leher semuanya terpotong dalam keadaan yang hampir rata. Sampai diduga juga jangan-jangan ini akibat kekerasan tajam. Tapi akhirnya dokter pemeriksanya memeriksa lebih teliti menggunakan kaca pembesar dan akhirnya ketahuan kalau potongannya itu sebenarnya nggak rata, tapi ada gerigi-geriginya sedikit. Dan itu khas pada luka akibat kekerasan tumpul. Dan ketika dilakukan otopsi organ dalam, seluruh organ dalamnya itu berwarna pucat karena betul-betul kehabisan darah. Pada bagian luar juga ditemukan adanya luka-luka memar di bagian dada dan anggota gerak atas, tangan, kaki itu juga ditemukan luka memar. Dan waktu kepalanya yang sudah terpisah dari badannya tadi diperiksa, itu ditemukan ada memar yang cukup besar di bagian pelipis kanan. Selain itu, waktu kepalanya dibuka, didapatkan adanya perdarahan di bawah selaput otak. Dan kenapa tadi sempat dicurigai kalau luka yang mengelilingi leher itu akibat kekerasan tajam. Karena jaringan leher sampai wajah itu kan relatif lebih elastis dibandingkan bagian tubuh yang lain. Jadi kadang-kadang perlukaan akibat kekerasan tumpul itu kok dilihat sekilas tuh kok tepinya seperti tepi rata. Makanya harus dicek dengan teliti. Kok dilihat secara teliti nanti pasti akan kelihatan kalau ya lukanya itu sebenarnya tepinya nggak rata. Nah jadi tadi kecurigaan bahwa ada kekerasan tajam yang dialami oleh si korban tadi bisa disingkirkan. Sebab kematian dari si korban tadi akhirnya ditetapkan yaitu kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan robeknya pembuluh darah pada leher yang kemudian menyebabkan perdarahan hebat. Setelah akhirnya anggota keluarga yang lain mulai perlahan-lahan tenang, pihak yang berwenang pun mulai mewawancara pelan-pelan. Dan dari keterangan si bapak dan si ibu, akhirnya diketahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi waktu mobilnya tadi sempat kehilangan kendali, si bapak ini sempat teriak untuk ya ibu sama anak-anaknya ini semuanya pegangan. Dan waktu itu si ibunya sih cukup aman karena ibunya pakai sabuk pengaman. Nah pada saat mereka berkendara tadi kan kondisinya AC di mobil itu rusak. Jadi seluruh jendelanya itu terpaksa dibuka. Dan di bangku belakang itu si ibunya sempat ngeliat kalau si kakek tadi berusaha ngelindungin cucunya supaya nggak terlempar keluar jendela. Kakek ini memeluk erat cucunya yang duduk di tengah-tengah sambil badannya itu dia benturkan ya ke samping mobilnya. Jadi posisi yang terakhir tadi, si kakek ini meluk erat-erat cucunya dan dia bertumpu ke samping mobil supaya cucu-cucunya ini nggak sampai kelempar. Tapi saat itu karena pergerakan mobil yang betul-betul kehilangan kendali, kepala kakeknya ini sampai keluar dari jendela. Dan tragisnya, tepat saat itu mobil samping mereka mulai. Dan tragisnya, tepat saat itu bagian samping mobil mereka membentur pohon dan akhirnya si kepala kakek tadi ikut terbentur di pohon itu dengan kekuatan yang cukup keras sampai akhirnya terpisah dari badannya. Dan kenapa kok posisi tubuh si kakek tadi masih memeluk cucunya? Itu yang disebut dengan cadaveric spasm.
Jadi pada saat orang di detik-detik terakhir sebelum dia meninggal dunia, dia mengalami stres yang begitu kuat. Kadang-kadang tubuhnya itu bentuk tubuhnya ya posisinya itu di posisi terakhir kegiatan yang dia lakukan, kan? Mulai. Lalu kenapa kok bisa tangannya si kakek ini itu tetap kedapatan memeluk erat cucunya? Itu yang disebut dengan cadaveric spasm. Jadi di detik-detik terakhir si kakek ini sebelum meninggal dunia, dia itu berusaha sekuat tenaga untuk melindungi cucunya. Dia mendekap tubuh cucunya itu sekuat tenaganya, sampai ketika kepalanya terpisah dari badannya, tangannya itu masih kuat memeluk cucunya itu tadi. Dan memang kejadian ini kejadian yang cukup tragis. Tapi ya, ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang si kakek sampai dia rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kedua cucunya. Karena saat itu misalkan si kakek itu nggak memeluk cucunya erat-erat, kemungkinan besar kedua cucunya nggak selamat karena bisa kelempar keluar jendela. Dan kejadian ini pasti tidak akan dilupakan oleh kedua cucunya tadi seumur hidup mereka. Ketika si kakek ini dimakamkan, di batu nisan si kakek tertulis, tidak ada kasih sayang yang lebih besar daripada seseorang yang rela bertaruh nyawa demi menyelamatkan orang lain. Oke teman-teman, demikianlah cerita saya kali ini. Cerita tentang seorang kakek yang begitu menyayangi cucunya sampai rela bertaruh nyawa. Cerita ini menunjukkan bagaimana kuatnya ikatan keluarga dan besarnya kasih sayang yang bisa membuat seseorang itu rela melakukan apa saja. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.